Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dwija, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal penilaian akhir semester 1 kelas 6 tema 1. Bagaimana keseruannya? Simak video ini sampai selesai. Berikut ini, manakah contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pada lingkungan masyarakat? A. Menghormati keluarga. B. Menghormati wali murid. C. Berbakti kepada guru. D. Rukun terhadap tetangga. Pembahasannya: menghormati keluarga di lingkungan keluarga, menghormati wali murid di lingkungan sekolah, berbakti kepada guru di lingkungan sekolah, rukun terhadap tetangga di lingkungan masyarakat. Jadi jawabannya adalah D, rukun terhadap tetangga. Nomor 2, berikut ini manakah nilai yang sesuai dengan kandungan pada sila pertama Pancasila adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan. B. Perbedaan hak dan keinginan. C. Menghargai hak pendapat orang lain. Ataukah D. Menjaga kerukunan antar sesama umat beragama. Pembahasannya: yang A. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan sila ketiga. Yang B. Kedudukan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila keempat. Yang C. Menghargai hak pendapat orang lain merupakan pengamalan sila yang keempat. Yang D. Menjaga kerukunan antar sesama umat beragama merupakan pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabnya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Ferdi sedang berjalan menuju tempat bermain biasanya, yaitu di lapangan. Namun di tengah perjalanan Ferdi melihat seorang nenek yang kesulitan untuk menyeberangi jalan raya. Sebagai anak yang berakhlak baik, Ferdi lalu menolong nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Perilaku yang ditunjukkan oleh Ferdi adalah salah satu wujud dari cermin pelaksanaan Pancasila, tepatnya sila menolong orang termasuk pengamalan Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabnya adalah B, sila kedua. Nomor 4. Di bawah ini yang termasuk dari sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pada lingkungan keluarga adalah A. Menghormati orang tua. B. Menghormati kawan yang berbeda agama. C. Menjaga hubungan dengan kawan. Ataukah D. Ikut bekerja bakti membuat siring. Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah menghormati orang tua. Jawabnya A. Nomor 5. Maksud dari Pancasila sebagai pembina persatuan dan kesatuan adalah A. Pancasila tersusun atas dasar persatuan. B. Sila-sila dalam Pancasila adalah ajakan untuk bersatu. Ataukah C. Pancasila merupakan gagasan yang nomor 1. D. Bersama Pancasila Indonesia dapat bersatu. Pancasila sebagai pembina persatuan dan kesatuan adalah sila-silanya mengajak untuk bersatu. Jadi jawabnya adalah B. Nomor 6. Muatan bahasa Indonesia. Ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut A. Kalimat kedua. B. Ide pokok. C. Inti paragraf. D. Kalimat penutup. Gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut ide pokok. Jawabannya adalah B. Nomor 7. Dalam paragraf, kalimat yang berisi tentang ide pokok disebut A. Kalimat utama. B. Kalimat umum. C. Kalimat ringkas. D. Kalimat penjelas. Kalimat yang berisi tentang ide pokok dalam paragraf yaitu kalimat utama. Jawabnya A. Pada paragraf deduktif, ide pokok kalimat tersebut terletak pada A. Pada kalimat awal, kalimat tengah,
kalimat akhir, seluruh kalimat. Penjelasannya, paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Jadi jawabnya adalah A. Minuman yang pahit banyak orang yang tidak suka. Sebaliknya, minuman manis banyak orang yang menyukainya, termasuk kita sendiri. Ketika menyeduh kopi atau teh, jika rasanya manis bisa kita akan suka. Dan tanpa terasa, kita akan selalu ingin meminumnya sehingga setiap hari kita tanpa disadari selalu meminum minuman manis tersebut. Namun, pada dasarnya, terlalu banyak minuman yang manis-manis sebenarnya kurang baik bagi tubuh. Oleh karena itu, untuk mengatasi itu semua, kita bisa menggantinya dengan buah-buahan seperti pir, semangka yang banyak mengandung air. Simpulan yang tepat pada paragraf di atas adalah A. Tidak semua orang pasti menyukai minuman manis. B. Banyak minum manis tidak baik bagi kesehatan. C. Minuman manis dapat diatasi dengan mengganti mengonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air. Ataukah D. Pir dan semangka merupakan buah yang mengandung banyak air. Penjelasan. Kesimpulan dapat kita tarik dari kalimat atau ide pokok sebuah paragraf. Jadi jawabannya adalah C. Minuman manis dapat diatasi dengan mengganti mengonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air. Nomor 10. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menarik sebuah kesimpulan adalah kecuali A. Memakai bahasa lugas. B. Memahami materi secara menyeluruh. C. Pendapat disertakan alasan. D. Memahami materi hanya sekilas. Yang perlu diperhatikan dalam menarik sebuah kesimpulan adalah memakai bahasa yang lugas, memahami materi secara menyeluruh, pendapat disertai alasan. Maka yang bukan atau kecuali jawabannya adalah D. Memahami materi hanya sekilas. Nomor 11. Tanaman yang berkembang biak menggunakan cara vegetatif adalah A. Kacang, B. Salak, C. Bawang merah, D. Mangga. Kacang berkembang biak dengan generatif, salak juga dengan generatif, bawang merah menggunakan cara vegetatif alami yaitu umbi lapis, sedangkan mangga menggunakan cara generatif. Jadi jawabannya adalah C. Bawang merah. Nomor 12. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah A. Kelinci, B. Ayam, C. Itik, D. Angsa. Kelinci melahirkan, ayam bertelur, itik bertelur, angsa bertelur. Jadi jawabannya adalah hewan yang melahirkan adalah A. Kelinci. Nomor 13. Kadal ketika berkembang biak dengan cara A. Ovovivipar, B. Vivipar, C. Ovipar, ataukah D. Membelah diri. Ovovivipar yaitu bertelur dan beranak, contohnya ada ular, kadal, dan ikan hiu. Vivipar dengan cara beranak, contohnya kucing, anjing, tikus, kuda, dan lain-lain. Sedangkan ovipar yaitu dengan cara bertelur, contoh ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Jadi A. Ovovivipar. 14. Salah satu cara untuk menjaga hutan adalah A. Menjarah pohon, B. Menggunduli hutan, C. Membakar hutan, D. Tebang pilih. Jawabannya sudah jelas. Cara untuk menjaga hutan adalah D. Tebang pilih. Nomor 15. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hewan menjadi punah adalah A. Pembuatan tempat suaka marga satwa, B. Perburuan liar di hutan,
C. Penangkaran hewan-hewan langka. D. Budidaya hewan. Perburuan hewan liar menyebabkan hewan menjadi punah. Jawabnya adalah B. Nomor 16. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok, ditandatangani pada tanggal A. 7 Juli 1967, B. 8 Agustus 1967, C. 9 September 1967, ataukah D. 10 Januari 1967. Jawabnya adalah B. 17. Nama ibu kota negara Vietnam yaitu A. Jakarta, B. Mesir, C. Kuala Stabas, D. Hanoi. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Jawabnya adalah D. Bunga kembang sepatu atau bunga raya merupakan bunga nasional yang berasal dari negara A. Kamboja, B. Indonesia, C. Malaysia, D. Papua. Bunga kembang sepatu atau bunga raya merupakan bunga nasional yang berasal dari Malaysia. Ini adalah gambarnya, bunga sepatu atau bunga raya. 19. Negara yang disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara adalah A. Indonesia, B. Vietnam, C. Cina, D. Thailand. Lumbung padi di Asia Tenggara adalah Thailand. Jawabannya adalah D. 20. Negara yang bukan termasuk dari penandatanganan pembentukan ASEAN adalah A. Thailand, B. Singapura, C. Brunei Darussalam, D. Filipina. Pembahasannya, negara yang termasuk ikut menandatangani Deklarasi Bangkok dasar dari pembentukan ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Raja Ratman dari Singapura, Tanat Khoman dari Thailand. Jadi yang bukan adalah C. Brunei Darussalam. 21. Fungsi dibuatnya patung religi adalah A. Dinikmati akan keindahan seninya, B. Sebagai alat atau sarana beribadah, C. Menghias bangunan ibadah, D. Memperingati peristiwa bersejarah masa lalu. Fungsi dibuatnya patung religi adalah untuk sarana ibadah. Jawabnya adalah B. Nomor 22. Patung seni dibuat dengan tujuan A. Sebagai karya seni murni untuk keperluan estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya saja, B. Untuk diperjualbelikan, C. Untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah, D. Sebagai sarana beribadah. Patung seni dibuat dengan tujuan keindahan. Jadi jawabnya adalah A. Nomor 23. Berikut ini adalah yang bukan merupakan bahan yang digunakan untuk membuat patung dengan teknik memahat adalah A. Batu, B. Kayu, C. Tanah, D. Gipsum. Bahan digunakan untuk membuat patung dengan teknik pahat yaitu ada batu, kayu, dan gipsum. Bahan tanah menggunakan teknik butsir. Jadi nomor 23 jawabannya adalah C. Tanah. Nomor 24. Teknik pembuatan patung dengan mencetak dapat menggunakan bahan A. Logam, B. Seng, C. Kapur, D. Batu. Pembahasannya, teknik pembuatan patung dengan mencetak dapat menggunakan bahan seperti semen, logam cair, dan gipsum. Jadi nomor 24 jawabnya adalah A. Logam. Nama penampilan karya patung yang hanya menampilkan bagian dari badan, yakni dada, pinggang, dan panggul disebut patung A. Torso, B. Seluruh tubuh, C. Badan, D. Penuh. Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, panggul atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Jadi nomor 25 jawabannya adalah A. Patung torso.
Demikian video dari Sang Dwija. Jangan lupa subscribe channel Sang Dwija. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.